Hari ini, di hari ulang tahunku ini, aku akan melakukan sesuatu yang akan mengejutkan seluruh negeri. Semua orang. Apa orang ini lakukan? Hari ini akan melempar bom. Iya, bom. Di kehidupan sebelum Sekarang diumumkan, terdakwa Lin Hao bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan berencana. Terbukti bersalah, pelanggaran sangat berat. Dijatuhi hukuman penjara dan pemeriksaan 30 tahun. Langsung dijalankan. Nak, 30 tahun di penjara, orang tua meninggal dengan penuh kepedihan. Aku berharap keluar dari penjara. Tapi pada hari aku bebas. Aku dipukuli hingga tewas. "30 tahun berlalu. Akhirnya aku keluar. Zhao Tianyu. Meski aku jadi hantu, aku tak akan maafkanmu. Saat ku buka mata, aku kembali ke hari Zhao Tianyu berbuat kejahatan, memalsukan bukti, berniat menjebakku. Mereka pakai kekuasaan untuk palsukan bukti. Maka aku akan buat sesuatu yang tak seorang pun bisa bantah. Alibi sekuat baja. Aku tadi asal lempar bom. Orang gila, ini serangan teroris. Polisi cepat tangkap dia. Hari ini tahun 2025, tanggal 29 September, pukul 8 malam tepat. Aku, Lin Hao, di depan kantor polisi. Di depan kantor polisi. Lempar bom. Tangan. Tolong tahan saya sekarang juga. Bawa pergi. Saya lempar, tanpa rekan. Saya tolak mediasi, minta segera ditahan. Meski kamu lempar petasan, dampaknya buruk. Kamu tahu konsekuensi dan penahanannya? Menurut Undang-Undang Keamanan Publik, mengganggu ketertiban umum berat dihukum Mei 10 hari, atau Oktober 15 hari jika parah. Saya melempar petasan yang menyebabkan kepanikan, sepertinya termasuk kasus berat, kan? Kamu belajar hukum. Iya. Makanya aku sangat paham. Aku memang seharusnya ditahan di sini. Aku hanya butuh ditahan sementara. Bawa aku ke ruang tahanan dulu. Di saat seperti ini di kehidupan sebelumnya, kejahatan Zhao Tianyu sedang berlangsung. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Halo, Kak Tianyu. Gawat. Aku membunuh seseorang. Apa? Zhao Tianyu memperkosa korban, membunuhnya. Dia menghubungi pacar, San Weiwei. Suruh San Weiwei bawa sperma dan rambut untuk bikin bukti palsu. Semua petunjuk kejahatan diarahkan. Semua mengarah padaku. Tapi sekarang, aku di ruang tahanan polisi. Ini bukti alibi yang diberikan lembaga negara padaku. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kalian menjebakku. Di kehidupan lalu, tak bisa menjawab pertanyaan hakim. Terdakwa. pada malam kejadian, kau di mana? Di kehidupan ini, jawabanku sangat jelas. Aku berada di ruang tahanan ini. Xiao Hao. Kamu belajar hukum, bisa ngelakuin hal sebodoh ini? Lin Hao. Apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Maaf, Pak Polisi Liu. Anak saya, Lin Hao, pasti sedang tertekan. Semua kerugian akan kami tanggung. Xiao Hao, pulang sama ayah dan kalau langit runtuh, kami akan menahan. Di kehidupan lalu, aku membuat ayah dan ibu dipandang rendah. Tapi sampai akhir, mereka percaya aku tidak bersalah. Ayah demi kasusku. Bersujud di kantor polisi. Ibu menangis siang dan malam. Anakku tidak bersalah. Dia pasti tidak akan membunuh orang. Tolong kalian selidiki ulang. Tapi akhirnya mereka tidak sempat menungguku keluar dari penjara. Meninggal dengan penuh penyesalan. Jadi di kehidupan ini, aku tidak boleh meninggalkan tempat ini. Xiao Hao, ayo pulang sama mama. Aku gak mau pergi, aku bersalah. Aku harus ditahan. Di kepala selalu ada suara.
Selalu menghinaku. Xiaowao. Pulang sama mama. Mama bawa kamu ke dokter ya? Kamu siapa? Aku gak kenal kamu. Tidak. Kamu dikirim mereka, ya? Xiao Hao, fokus. Sekarang ikut aku. Aku tidak mau. Ada yang mau bunuh aku. Tenang dulu semuanya. Kalian keluar dulu sebentar. Ayah, ibu. Tahan sebentar lagi. Zhao Tianyu dan San Weiwei segera datang membawa bukti palsu mereka. Semua ini sebentar lagi akan berakhir. Anak muda di dalam itu tadi malah menyeramkannya. Iya, kok bisa begitu? Orang tuanya pasti sangat sedih. Tadi malam jam 8.30 dekat pabrik tua ditemukan mayat wanita. Pemeriksaan menunjukkan korban mengalami kekerasan, meninggal akibat sesak napas mekanis, jenazah dipindahkan dan Marika Detong. Saya cuma ganggu ketertiban umum, ditahan. Apa hubungannya sama kasus pembunuhan? Rekaman CCTV di luar pabrik utara, orang di video dipastikan sebagai kamu. Laporan forensik menunjukkan DNA di tubuh korban cocok dengan milikmu. Dan ini, sidik jari dan rambut korban cocok denganmu, Lin Hao. Banyak bukti mengarah pada, apalagi yang dijelaskan. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Pak polisi, ada hal penting Ini soal nyawa. Jangan sembunyikan. Anak. Pasangan hidup. Zhao Tianyu, San Weiwei. Denda masa lalu harus dibalas hari ini. Aku tak akan biarkan kalian berhasil. Paman, Bibi. Saya teman Lin Hao. Sebenarnya saya tidak ingin. Tapi aku takut kalau tidak, dia akan semakin salah paham. Sebenarnya, Lin Hao diam-diam memangagak. Punya kebiasaan buruk. Sering mengikuti dan mengganggu cewek. Aku curiga. Kamu bohong. Anak saya bukan orang seperti itu. Ini video saya makan sat bersama Lin Hao 2 hari lalu. Cantik. Makan sayur gak seru, minum bareng aku. Maaf ya, aku nggak kenal kamu. Minum bareng kan bisa jadi kenal. Ayo, minum satu gelas. Jangan gitu dingin banget, ayo. Maaf, temanku kebanyakan minum. Ayo, pergi, kita jalan. Sama kayak kehidupan sebelumnya, awalnya video. Habis itu obrolan chat. Dan ini, Pak Poli, catatan obrolan saya dengan Lin Hao. Sejak hari itu, dia jadi terus memikirkan cewek ini. Kamu yang kirim ini. Akun ini memang milikku. Tapi isi ini bukan aku yang kirim, pasti palsu. Aku tahu. Langkah berikutnya adalah akun di dark web itu. Riwayat obrolan bisa dipalsukan. Tapi ini, dia nggak bisa mengelak. Pak polisi, salah satu akun rahasia Lin Hao. Saya nggak sengaja melihatnya di komputernya. Lin Hao bukan cuma merekam dia, tapi bahkan menjual video ke situs ilegal. Apakah ini semua benar? Lin Hao? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu. Orang tua Lin Hao. Apakah tadi malam menerima telepon dari kantor polisi? Tadi malam ada telepon dari kantor polisi. Anak saya terlibat kejahatan online, saya pikir itu penipuan. Jadi langsung saya tutup. Makan yang banyak. Ada telepon. Halo, Selamat siang, ini unit siber kepolisian Beishan. Kami telah putra Anda, Lin Hao. Diduga mengakses situs ilegal luar negeri. Perbuatannya telah penipuan telepon. Jangan pedulikan, ayo makan. Paman, Bibi. Aku tahu di hati kalian. Lin Hao selalu anak yang baik, tapi ini wajah aslinya. Tak menyangka, Lin Hao ternyata benar-benar berhati iblis. semua bukti mengarah padamu. Lin Hao, kamu adalah tersangka utama dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini. Bu, Maaf, aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran. tunjuk mereka, Lin Hao. Mereka akan menekan dengan kekuasaan. Aku harus tahan.
Tahan sampai wartawan dan kamera siaran langsung Di depan publik membongkar kebenaran mereka. Aku tidak memperkosa atau membunuh. Bukti sudah jelas. Kamu masih mau berbohong, ya? Tertawalah. Sebentar lagi tidak akan bisa tertawa lagi. Lin Hao, pembimbingmu, Profesor Chen, akan segera datang. Dia terkejut dan kecewa melihat berita itu. Profesor Chen. Kenapa dia datang? Lin Hao, tak menyangka, kan? Aku undang khusus, pembimbing yang kamu hormati. Bukankah kamu murid kesayangannya? Aku ingin dia menyaksikan sendiri kejatuhanmu. Lin Hao. Kehidupan sebelumnya, Profesor terlibat masalah karena saya. Akhirnya merasa sangat bersalah. Memilih bunuh diri, kenapa begitu? Saya sudah mengajarimu selama 4 tahun. Keahlian profesionalmu. Dan standar moralmu di mana? Profesor, maafkan saya. Untuk sementara saya masih akan mengecewakan Anda. Semua itu. Bukan saya yang melakukannya. Bukan kamu. Akun video dan data biometrik sesuai Zhao Tianyu dan San Weiwei, mereka punya alibi jelas. Lagi pula, mereka yang melaporkanmu. Pak Polisi, T'as dit Madame Lin Hao. dia kelihatannya agak tidak normal. Apa mungkin dia pelakunya? Dia dimanfaatkan orang lain. Dimanfaatkan? Kamu punya bukti. Buktinya Lin Hao sudah lengkap. Apalagi mau kamu katakan? Saya dijebak. Tolong percayalah pada saya, HHH. Profesor. Tolong tunggu sebentar lagi. Kebenaran. Sebentar lagi pasti akan terungkap. Tangani prosedur kasus pidana berat. Ditahan secara pidana. Bawa pergi. Pindahkan ke rumah tahanan. Lin Hao, lulusan terbaik Fakultas Hukum, terlibat pembunuhan dan pemerkosaan. Apa penyebabnya? Kami sangat menyesal. Ini? Tak disangka Lin Hao akan melakukan hal seperti ini. Dia mengecewakan semua harapan orang-orang. Kepada orang tuanya, saya sangat bersedih. Semoga mereka tetap tegar. Kalian orang tua tersangka. Apa pendapat kalian tentang kejahatan buruk putra kalian? Kasus masih dalam penyelidikan. Terlalu cepat simpulkan sekarang. Profesor Chen benar. Lagi pula Lin Hao murid paling disukai profesor. Murid paling diunggulkan. Profesor lebih mengenalnya. Pelajar pembunuh didikanmu. Atas rusak, bawah ikut rusak. Keluarga dan guru pelaku. Semua bertanggung jawab. Captain Zhang. Demi hubungan kita, aku ingin bicara lagi dengan Lin Hao. Lin Hao. Karena kau sudah hampir habis, aku kasih tahu, wanita itu aku yang bunuh. Sayangnya, dosa ini akan jatuh ke pundakmu. Kenapa kamu sama sekali tidak kaget? Kamu akan segera tahu. Lin Hao kamu hilya. Bersiaplah mendekam di penjara seumur hidup. Masih ketawa. Di penjara. Nanti kita lihat siapa yang masuk, kamu. Waktunya tiba. Bawa pergi, kirim ke... Hei Pak Zhang. Terakhir ingin memastikan. Waktu kejadian, benar pukul 8.30 malam kemarin kan? Bukti jelas, kamu mau bicara apa? Bawa... Kalau begitu aku mau tanya, tadi malam. Antara 8 sampai 9. Aku ada di mana? Tadi malam di jam itu, aku punya alibi yang sempurna. Tidak mungkin. Kamu bohong. Dia bohong. Jam setengah 9 malam tadi bagaimana dia edit? Bohong atau sebentar lagi kamu akan tahu. Kapten Zhang, apa tersangka berkata benar? Dia ditahan oleh Biro Anda. Jika benar, ada keraguan signifikan seputar tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Dia seorang petugas polisi. Tadi malam jam 8, kami bersama putra kami di sel tahanan, dan dia tidak meninggalkan. Kita bisa bersaksi. Ya, Pak Zhang, benar. Beberapa petugas polisi hadir pada saat itu. Pukul 8.25 tadi malam, putra saya masih di rumah dan terguncang emosional. Bagaimana mungkin seseorang pergi ke pinggiran kota bagian utara untuk melakukan pembunuhan? Dapatkan rekaman CCTV sel tahanan lantai pertama pukul 20.00 21.00 tadi malam. Bawa dokumen penahanan secepatnya. Tidak, pasti Kapten Zhang. Pasti sudah merencanakan ini sebelumnya, mencoba menyesatkan orang-orang. Punya kaki tangan, atau pakai alat. Cara yang kita belum tahu. Iya, apa yang dikatakan Tianyu benar. Bagaimanapun, dia sangat licik. Lompat saja. Lompat sepuasnya. Semakin kalian membantah. Saat bukti di tangan,
akan jatuh semakin keras. Kapten Zhang, ada rekaman CCTV. Dari verifikasi awal, pukul 28 malam tadi, Lin Hao melempar benda diduga peledak di depan mengganggu ketertiban publik. Sekitar pukul 20.15, dia ditahan di lantai 1 sebelum interogasi. Dia selalu ditahan. Rekaman CCTV ruang tahanan menunjukkan dia tidak pernah keluar. APA, Perubahan Ren. Perubahan besar. Tersangka punya alibi yang tak terbantahkan. Bagaimana, Tia Yuge? Aku sudah tahu. Aku tahu anakku tidak akan melakukan itu. Kapten Zhang, kalau begitu, boleh saya, seseorang yang pada waktu kejadian sedang ditahan di kantor polisi, bagaimana bisa tiba-tiba berada di pinggiran utara? Apakah aku bisa teleportasi? Atau bukankah bukti DNA yang katanya itu? Catatan percakapan, rekaman kamera. Sebenarnya adalah sesuatu. Sengaja dipalsukan dengan rencana, dengan tujuan mencemarkan nama baik dan menjebakku. Pak Hao, Nona San, penjelasan kalian tentang ini? Apakah bukti kalian tidak palsu? Apakah kalian memfitnah atau menjebak? Apa hubungan kalian dengan korban? Aku, bukan aku. Aku bukan pelakunya. Seseorang datang, bawa Zhao Tianyu, San Weiwei kembali. Interogasi secara terpisah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Aku datang memberi petunjuk. Kenapa menangkap? Kau diduga melakukan pembunuhan, bawa pergi. Lin Hao. Hukuman penahanan administratif tetap berlaku, tapi tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan gugur karena temuan bukti penting. Perlu investigasi ulang sebelum penyelidikan selesai. Bekerja sama dalam penyelidikan kami. Mengerti, Kapten Zhang? Harap bisa ungkap kebenaran dan buktikan saya tidak bersalah. Juga harus memberikan keadilan untuk almarhum. Langkah pertama Berhasil. tapi ini baru permulaan. Zhao Tianyu, San Weiwei, mimpi buruk. Baru saja benar-benar dimulai. Tim Zhang, Hasil awal dari Departemen Tek. yang disebut Lin, Akun Darknet. alamat IP login, 2 lokasi, Satunya adalah rumah. Yang satunya di tempat jahat. sering ke sebuah ruang VIP warnet kelas atas. Tunggu. log obrolan bermasalah. Lokasi ponsel Lin Hao dari tower sinyal menunjukkan dia di sekolah. Tapi di kelasnya, ponsel tidak boleh digunakan. Jadi, hampir bisa dipastikan ini adalah fitnah. Pisahkan Zhao Tianyu dan San Weiwei untuk interogasi. Paksa mereka mengakui. Siap. Zhao Tianyu, jelaskan. Kenapa alamat IPMU muncul dalam catatan login akun ilegal milik Lin Hao? Aku. Aku kebetulan saja menemukan Lin Hao pakai akun itu. Aku hanya mau kumpulkan bukti kejahatannya. Kami sudah memverifikasi. Video diunggah setelah video kios BBQ. Saat itu, Lin Hao sudah ditahan. Aku. Aku nggak tahu. Mungkin itu dia atur sebelumnya untuk dikirim otomatis. Lalu, Pada malam kejadian. pukul 8 sampai 9, di mana? Dengan siapa? Aku. Saya sendirian di rumah main game. Ada yang bisa membuktikan? Nggak ada. Saya tinggal sendiri. Berarti, kamu nggak punya alibi apapun. Pak Polisi, saya nggak tahu apa-apa, cuma memberikan barang yang dikasih Kak Tianyu ke kalian. Saya nggak tahu kalau itu palsu. Barang apa? Bicaralah yang jelas. Maksudku, itu kantong barang bukti. Waktu Kak Tianyu telepon aku, dia bilang Lin Hao bikin masalah besar. Dia minta bantu kumpulin barang pribadinya. Suatu saat bisa berguna. Tapi aku nggak nyangka dia bakal Jadi, kamu yang kasih sampel biologis Lin Hao ke Zhao Tianyu? Tapi Pak Polisi, saya tidak tahu kalau itu digunakan untuk kesaksian palsu. Saya hanya berpikir, dia ingin membantu Lin Hao. Menyimpan sedikit bukti. San Weiwei memberikan bukti palsu. Dan memfitnah. Itu juga kejahatan. Kalau kamu bicara jujur sekarang, masih ada waktu. Lin Hao. Kamu, apa sudah tahu sejak awal? Kapten Zhang, kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma seorang pelajar. Aku lebih dari siapapun berharap hukum bisa membuktikan aku tak bersalah. Aku sudah menunggu mengorbankan segalanya. Hanya untuk dapat kesempatan berdiri di sini membicarakan keadilan. Kamu sangat pintar, dan juga berani. Terima kasih, Kapten Zhang. Oh iya. Sekarang aku bisa kunjungi orang tuaku nggak? Pasti mereka sangat khawatir.
Ayah, ibu, tunggu sebentar lagi. Anakmu sebentar lagi. Benar-benar, dengan hati memeluk kalian. Pergilah. Oh ya, Pak Zhang. Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Gak tahu ini ada hubungannya sama kasus atau enggak. Begini, Si Zhao Tianyu itu. Dia punya kebiasaan yang agak aneh. Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Gak tahu ini ada hubungannya sama kasus atau enggak. Begini, si Zhao Tianyu itu. Dia punya hobi yang cukup aneh. Aneh. Dia kebiasaan mengumpulkan barang hasil buruannya. Dan dia suka menyembunyikannya di tempat yang menurutnya paling aman, paling memamerkan identitasnya sebagai pemenang. Coba pikirkan. Dengan orang sebesar itu kesombongannya. Mungkin dia sama sekali nggak sepenuhnya menghancurkan beberapa benda. Malah disimpan. Untuk dirinya sendiri dinikmati. Zhao Tianyu, setiap kali kamu pamer di depanku dulu. Semua ini paku terakhir untuk petimu. Aku cuma asal tebak. Silakan lanjutkan. Hasil rampasan. Tempat yang dia kira aman. Fokus periksa properti, kendaraan, dan loker Zhao Tianyu. Cari sampai ke dasar tanah, temukan perangkat penyimpan rekaman atau audio. Siap. Nak. Xiao Hao pasti menderita. Aku takut setengah mati. Iya, Xiao Hao. Kamu bikin kita takut banget. Tapi, Yang penting kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ayah, ibu, maaf ya. Udah bikin kalian khawatir. Maaf. Bikin kalian ngalamin ketakutan rasa sakit ini. Tapi cuma dengan cara ini. Hanya dengan itu keluarga kita bisa benar-benar tenang. Untung saja. Semua ini akan segera berakhir. Sekarang seharusnya. Sudah ditemukan, kan? Bukti yang cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kapten Zhang, Penemuan besar. Kami fokus memeriksa persembunyian pribadi Zhao Tianyu. ternyata, Kami menemukan ini di brankas apartemen rahasianya. Dan ini juga rekaman dashcam. Kami memulihkan yang dihapus. Waktunya pukul 8.40 malam kejadian. Dekat pabrik di pinggiran utara. CCTV di sekitar menangkap mobil keluar masuk. Bayangan di kursi penumpang, dibandingkan awal, itu Sun Weiwei. Ajukan surat perintah penangkapan. Tangkap Zhao Tianyu dan Sun Weiwei diduga pemerkosaan, pembunuhan berencana, pemalsuan bukti, dan berikan salinan rekaman audio. Saya ingin menginterogasinya. ya, Zhao Tianyu. Sekalipun kamu menyangkalnya, dihukum dengan cara yang kita memiliki bukti tak terbantahkan tentang masuk dan keluarnya Anda di apartemen rahasiamu, menemukan sesuatu yang bahkan lebih menarik. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian memalsukan bukti. Tempat itu, bagaimana mungkin kalian tahu? Tidak mungkin menemukannya. Sepertinya, kamu sangat percaya diri dengan tempat persembunyianmu. Sayangnya, tidak ada rahasia yang terjaga. Suka mengoleksi barang rampasan. Akhirnya itu jadi bukti kejahatanmu. Tidak mungkin. Tempat itu sama sekali tidak ada yang akan ke sana. kecuali, Lin Hao, Apa itu Lin Hao? Apa dia yang mengatakan, ya? Lin Hao, Jadi kamu, Lin Hao. Aku benar-benar meremehkanmu. Tanda tangani saja. Lin Hao. Kamu menang kali ini, lalu apa? Pikir semuanya sudah selesai? Kamu sama sekali tidak tahu siapa yang telah kamu ganggu. Semuanya belum berakhir. Akan ada orang yang mencarimu. Tunggu saja.
akan membuatmu menderita 10 kali lipat daripada aku. Serratus Calilipa. Bawa pergi. YK. Lin Hao. Aku menunggumu di neraka. Baru-baru ini ada kemajuan besar. Zhao Tianyu mengakui kejahatannya. Pakarnya, Sun Weiwei. Karena diduga membantu memalsukan bukti, telah ditahan sesuai hukum. Sebelumnya yang difitnah. Semuanya ini akhirnya selesai. Putusannya sudah keluar. Zhao Tianyu dihukum mati. Sun Weiwei dihukum 15 tahun. Semuanya sudah berakhir. Harusnya aku merasa lega. Tapi kenapa perasaan seperti tertusuk duri ini Bucan Ilan. malah makin kuat? Apakah ini cuma ilusi? Siapa suruh kamu mengikuti aku? Ada yang bayar mahal. Aku akan bunuh kamu. Itu dia. Zhao Tianyu sudah masuk, kenapa dia masih muncul? Lin Hao. Aku menunggumu di neraka. Kelihatannya ancaman dari Zhao Tianyu benar. Masalah ini jauh dari selesai. Kapten Zhang, aku yakin seseorang mengikuti aku. Lin Hao. Aku mengerti kecemasanmu. Pengaruh Zhao Tianyu kuat dan mendalam. Ada sisa-sisa orang yang tidak menyerah, mereka ingin menakutimu. Bukan cuma menakuti. Zhao Tianyu pernah bilang padaku, ini belum berakhir, masih ada kelanjutannya. Kalau aku bilang soal reinkarnasi, polisi pasti cuma menganggapku gila. Jadi, Kapten Zhang, Anda selalu ingin tahu? Kenapa di kasus Zhao Tianyu, aku tahu segalanya sebelumnya dan merencanakannya duluan? Aku akan memberitahumu kebenarannya. Sebenarnya, kamu mau bilang apa? Aku punya semacam kemampuan yang bahkan aku sendiri susah jelaskan. Aku bisa bermimpi tentang masa depan. Mimpi tentang masa depan? Lin Hao. Aku adalah kapten tim kriminal. You can editor majalah sci-fi. Pakai hal-hal aneh begini buat ngerjain aku. Seru banget ya? Aku tahu. Kedengarannya memang gila banget. Tapi mimpiku bikin lihat masa depan. Baru tadi malam, aku mimpi dua hal yang bakal kejadian. Pertama, toko besi. Malam ini akan terjadi kebakaran yang tampak seperti kecelakaan di daerah selatan kota. Tujuannya adalah untuk menghancurkan buku catat. Selain itu, terjadi kasus kriminal baru yang serius. Sumber penting tewas tragis. Polisi berjanji menangkap pelaku. Kedua, sumber rahasia yang sedang Anda selidiki, dengan kode nama Raja Wali, berada dalam bahaya besar. Lin Hao. Kamu harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kamu ucapkan. Lin Hao. Informasi palsu menghambat investigasi. Kamu pasti sangat paham akibatnya. Saya paling paham. Jadi saya tidak meminta Anda percaya pada saya. Saya hanya meminta Anda perhatikan dua hal. Besok waktu seperti ini. Jika dua kebetulan terjadi tanpa kecuali. Saat itu, baru Anda putuskan apakah mau percaya pada saya. Baiklah. Aku akan perhatikan. Tapi ingat baik-baik, kalau ini cuma permainan hayalanmu yang berlebihan. Atau berani mempermainkan polisi, akibatnya nggak akan bisa ditanggung sebagai siswa. Aku mengerti. Kalau ingatanku benar, kejadian di toko besi itu seharusnya terungkap sekarang. Xiao Hao, makan lebih banyak. Kelihatannya akhir kamu selalu gelisah. Aku tahu. Makanlah. Berita terbaru dari saluran pukul 7 malam tadi, kebakaran di toko alat kerja. Malang, toko yang baik-baik saja. Kenapa bisa terbakar? Yang pertama, datang.
Setelah hari itu, pemuntit semakin banyak. Semoga Kapten Zhang percaya kata-kataku. Datang. Halo Lin Hao, kamu di mana? Aman. Aku di jalan. Siap pergi ke sekolah. Ada apa, Kapten? Tetap di sana, jangan bergerak. Pergi ke sekolah, tetap tenang. Dua hal yang dikatakan Sudah terbukti benar. Lin Hao. Aku percaya pada apa yang kamu katakan. Siang ini, aku akan mengatur pertemuan. Dia percaya. Kalau begitu, selanjutnya, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Tim Zhang. Kebakaran di toko besi dipastikan sengaja. Tim teknologi kami memulihkan sebagian data meski buku besar utama hancur. Data itu menunjukkan transaksi pencucian uang ilegal di bawah tanah. Dan, elang gunung, pengintai, menemukan jejak penembak jitu bersembunyi. Ada bekas penyergapan. Saat ini, tidak ada orang ketiga. Lin Hao, bilang sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang kamu tahu? Kapten Zhang. Aku tahu itu nggak penting. Yang penting aku tahu lebih dari itu. Kasus Zhao Tianyu. Ada orang di baliknya. Ada orang di baliknya. Siapa? Mimpiku samar-samar. Tapi aku ingat beberapa kata. Olga. Dan barang yang datang dari laut. Juga sebuah tempat. Mengeluarkan aroma. Campuran buah busuk dan bahan kimia yang aneh. Benar. Sepertinya namanya Xinwei atau semacam itu. Ku Yongshin, Lao Kei. Sudah lama mencurigainya, mengendalikan jaringan penyelundupan dan pencucian uang. Beraksi hati-hati dan licik. Zhao kemungkinan salah satu, tangan putihnya. Tapi, kami belum menemukan bukti utama. Mimpimu. Bisa lihat lebih banyak lagi? Mimpiku butuh rangsangan. Berikan informasi terbuka tentang Keyongshin. Bisnis yang dia miliki, tempat sering dia kunjungi, semua ke saya. Saya butuh akses ke informasi ini supaya bisa bermimpi lebih detail. Ini informasi terbuka dan hasil investigasi luar. Ingat, hanya lihat jangan kata. Apa rencanamu? Saya sebagai pelapor anonim akan mengungkap petunjuk. Misalnya, laporkan gudang di dermaga. Masalah polusi pabrik Xinwei, bikin dia berpikir ada orang dalam yang sedang menjualnya perlahan. Semakin dia panik, semakin mudah dia membuat kesalahan. Kamu sedang memancing ular Ini terlalu berbahaya. Dia melakukan apa saja untuk menemukan pelapor. Ini cara tercepat. Identitas muridku, dan masalahku dengan Zhao Tianyu malah jadi penyamaran terbaik. Dia pasti curiga padaku lebih dulu. Tapi dia akan bingung, aku bisa tahu begitu banyak. Ketidakpastian membuat cemas. Memastikan sendiri, menghabisiku. Dan ini adalah kesempatan kalian. Rencananya masuk akal, tapi kita harus membuat perangkap yang saya akan atur orang melindungimu selama 24. Kami akan mengatur semuanya di jalur kegiatanmu. Baik. Gudang nomor 3, zona B pelabuhan. Sering ada kendaraan yang masuk tanpa izin di malam hari, diduga melakukan aktivitas ilegal. Kapten Zhang, di sini. Barang selundupan chip telah tercatat, semuanya disita dan dibawa. Bea Cukai dan polisi memeriksa dugaan penyelundupan elektronik di pelabuhan kota. Nilai kasus tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Bro Xian. Di dermaga sana, Kehilangan satu batch barang. Apa terjadi? Masalah langka mana? Sepertinya bocor informasi. dengar kabarnya. Ada yang lapor secara anonim. Lapor anonim? Zelidiki. Mulai dari penjaga gudang, sampai 3 bulan terakhir. Setiap orang yang pernah menyentuh barang ini, periksa satu persatu dengan teliti. Dan lagi, Anak bandel keluarga Zhao itu. Setelah terjebak, anak kecil yang akhirnya muncul, siapa itu, Lin Hao? Apa yang dia lakukan belakangan ini? avasi dia eraterat untuku. Setiap gerakan.
Aku harus tahu semuanya. Siap. Ekor mereka tambah satu lagi. Sepertinya, apinya sudah cukup besar. Akhirnya tidak tahan lagi. Bagus. Itu yang aku mau, kalian panik seperti itu. Saya melaporkan pabrik Sinway yang ditinggalkan di barat kota. Saya curiga ada pengolahan bahan berbahaya ilegal di sana. Kapten Zhang, lihat dulu. Tempat penyimpanan pengepakan ilegal. Ada beberapa Korosif beracun. ambil foto, sampel, bukti. Hati-hati, Siap. masalah di pelabuhan belum selesai. Xinwei. Sekarang meledak lagi. Laporan anonim. Dunia mana ada laporan anonim yang seakurat ini? Ini jelas ditujukan buat gue. Pasti ada yang main belakang. Proaxion. Di dalam, kita sudah segera periksa semua. Sementara ini, Sementara belum kelihatan ada pengkhianat jelas. dari luar, itu anak sekolah yang namanya Lin Hao. Orang kita terus awasi 24 jam. Kegiatannya cuma di sekolah, Rumah. kadang pergi ke perpustakaan, nggak nemu yang aneh. Iya. Iya apa? Di pabrik kita, sebelum dan sesudah kejadian. Dia sempat ke pabrik kita. 2 kali muncul. Waktunya pas banget. Anak mahasiswa yang baru gede, kok bisa tertarik sama bisnis kita? Zhao Tianyu, nggak guna. Sie belum mati. Pasti dia mengungkap sesuatu yang penting. Dai Tang Anya. Pasti ada sesuatu. Kita tak bisa lagi menunggunya. Diam-diam berindak di belakang. Harus membuatnya bungkam selamanya. Sebelum dia membocorkan semua yang dia... Baik. Akhirnya dia datang. Tim Shang, mereka mengawasi dengan ketat. target mendeteksi kita, tingkatkan kewaspadaan. Apa langkah berikutnya dari Lin Hao? Pergi ke pusat pelaporan. Lokasi itu kemungkinan jadi tempat mereka bertindak. Pastikan semua titik pengawasan Diterima, tim drone sudah siap. Titik tinggi. Pengamat melaporkan aman. Tim serbu siap. Bagus. Tunggu ikan menggigit kail. Siap bergerak. Siapa kalian? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Bawa pergi. Jalan. Sarang elang, target dibawa pergi. Arah ke barat. Menuju kawasan industri terbengkalai. Plat mobil, Jiang A15236. Selesai. Lin Hao. Akhirnya kita bertemu. Tempat ini cocok, kan? Sangat tenang. Tidak akan ada yang mengganggu kita ngobrol. Kamu? Kamu siapa sih? Kenapa kamu tangkap aku? Aku gak kenal kamu. Gak kenal aku? Lalu kenapa kamu terus-terusan ganggu aku? Barang di pelabuhan? Bubuk dari Sinway rugi besar? Tahu. Pelabuhan apa sih? Apa maksudnya? Aku nggak tahu. Jangan pura-pura bodoh.
Laporan anonim itu. Bukan kamu yang buat? Laporan apa? Nggak ada laporan. Aku cuma siswa biasa. Aku mau melaporkan apa coba? Zhao Tianyu yang gak guna itu, sebelum mati. Dia bilang apa ke kamu? Dia kasih kamu apa? Serahkan sekarang. Tidak ada apa-apa, Zhao Tianyu benci aku sampai tulang. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku mau apa? Aku mau kamu. Mencuri dari polisi. Semua data tentang diriku. Dan apapun yang mungkin Zhao Tianyu kasih ke kamu. Segala sesuatu. Flash disk. Kartu memori. Atau Sebuah rekaman yang menarik. tidak. Mana mungkin polisi kasih barang? Sepertinya tanpa sedikit paksaan. Kamu tidak mau jujur. Baiklah, Aku bilang, aku akan bicara semuanya. polisi sudah dapat informasinya. Kita harus bantu polisi ambil tindakan, tahan waktu. Oke. Barangnya di mana? Bicara. Aku menyembunyikannya. Di suatu tempat. Yang hanya aku sendiri yang tahu. Di mana tempatnya? Katakan. Eagle's Nest, Eagle Eye 1. Target sangat licik. Dia gunakan tubuh. Sebagai tameng, Sudut tembaku sangat buruk. Tidak bisa jamin aku. tidak bisa jamin akurasi. Over. Semua unit, target membawa sandera. Kondisi sniper tidak mendukung. Tim A dan B, tunda serangan. Ulangi, tunda serangan, tunggu instruksi saya. Lin Hao Denga, cari cara gerakan dia. Ubah posisimu. Kasih sudut tembak. Over. Sudah pikirkan baik-baik? Kesabaranku ada batasnya. Hitungan terakhir, 3 detik. 3. 2, 1. Aku bilang, barangnya aku taruh di... Sembunyikan di utara. Utara. Pinggiran utara. Pinggiran Utara de Imana, jelaskan. Di pinggiran utara. Di satu tempat. Bicara lebih keras, nggak jelas terdengar. Tepatnya di mana di pinggiran utara? Di kuburanmu. Bejingen. Berani main belakang aku? Lumpuhkan dia. Potong tangannya. Target sarang elang terbuka. Sudut, minta instruksi. Over. Tembak sebagai peringatan. Taken target. Semua tim, serang total. Bocah sialan. Mein Licik. Lumpuhkan dia. Potong tangannya. Palisai. Angkat tangan, tiarap. Lepaskan senjatamu. Jangan tembak, Pak Polisi. Ini salah paham, serius? Kami saling kenal. Bagaimana Lin Hao? Luka parah ga? Gak apa-apa, cuma luka ringan aja. Kalian datang tepat waktu. KY. K, garis kamu ini. Akhirnya kita berhasil menarikmu keluar. Lin Hao, kamu mempermainkanku. Dari awal kamu sudah menjebakku. Kamu dan Zhao Tianyu, kalian berbuat banyak kesalahan. Kalian menuai karma kalian sendiri. Bawa pergi. Kamu bilang malam kejadian itu, kamu tidak melihat klienku. Alibi. Sangat jelas sekali. Pengacara Lin, selamat menangani kasus mustahil. Apa pendapat Anda? Pengacara Lin, Raja Neraka di dunia hukum. Sekarang diakui secara luas. Apakah Anda menerima gelar? Apakah gelar menggambarkan ketangguhan dan ketegasan Anda? Pengacara Lin, rumor biaya jasa Anda tinggi. Apakah ini memengaruhi keadilan hukum? Hanya bisa diakses oleh orang kaya yang membayar tarif. Gelar adalah pemberian orang lain. Tidak ada artinya. Tugas saya adalah menggunakan setiap aturan hukum dengan tepat. Dalam batas tanggung jawab saya berusaha maksimal demi kepentingan klien sesuai hukum. Lin Lu. Pak Zhang Wanshan itu.
dia datang. Sudah menunggu di ruang tamu lebih 40 menit. Dia bilang, kalau tidak bertemu hari ini, dia tidak akan pergi. Apakah dia memang kurang paham? Tidak mengerti arti kata, ditolak, atau terlalu naif untuk berpikir bahwa waktu Sang Wanshan itu adalah uang. Sedangkan waktu saya, Lin Hao, bisa begitu saja dibuang-buang? Dia bilang, Asal mau menyelamatkan anaknya, harga berapapun siap bayar. Keluarga Zhang melakukan apa saja, apapun harganya. Putranya, Zhang Kuang, telah melakukan hal bodoh yang menyebabkan dampak buruk di masyarakat. Bahkan dengan nyawanya sekalipun. Mungkin belum cukup untuk menebusnya. Tuan Lin, Maaf jika saya lancang. saya benar-benar tidak punya jalan lain. mohon 10 menit dari Anda. Tidak. 5 menit. Tolong dengarkan saya bicara sampai selesai. Tuan Zhang. Anak Anda melakukan kekerasan di jalan, mengganggu wanita, menyerang polisi. Semua terekam oleh CCTV HD. Bukti jelas. Publik membahas. Ingin nama saya, Lin Hao, tercemar, atau dengan naifnya berpikir? Saya bisa begitu saja. Mengubah yang hitam jadi putih? Pengacara Lin, Siapa tidak tahu Anda raja hukum, pembalik keadaan di dunia hukum? saya hanya punya anak satu-satunya ini. Kalau dia hancur, keluarga Zhang kami akan hancur, uang bukan masalah. 3 miliar, 5 miliar, silakan sebutkan harga. Aku, Lin Hao, butuh miliaran kamu itu? Jadi, apa yang Anda inginkan? Saham grup, properti saya di luar negeri, atau semuanya? Sumber daya politik dan koneksi saya? Tinggal ucapkan saja. Kudengar setelah putramu ditahan, dia tak menyesal dan tetap bicara besar di penahanan. Setelah bilang, mau bunuh gadis korban itu. ITU. Itu karena dia masih muda dan bodoh. Maafkan, saya gagal mendidiknya. Sayangku, brengsek. Asal Anda selamatkan dia kali ini, saya jamin akan segera kirim dia ke luar negeri dan mengawasinya ketat. Biar dia sujud minta maaf, kerja keras, jadi apapun, semua boleh. Kasus ini berdampak besar. Opini publik memanas, tapi saya punya 3 syarat. Kalau tak bisa dipenuhi, sekarang juga Anda bisa pergi. Katakan, saya pasti penuhi. Pertama, Zhang Kuang harus menulis surat penyesalan dengan tangannya sendiri di kantor polisi dan merekam video. Penyesalan dengan penuh air mata dan emosi dipublikasikan ke seluruh Indonesia. Kedua, kalian harus membayar sekaligus 50 juta sebagai kompensasi moral dan dana untuk kehidupan korban setelah kejadian. Dan harus mendapat surat permintaan maaf dari korban. Prosesnya tidak boleh melibatkan ancaman atau bujukan. Ketiga, setelah kasus selesai, kirim dia ke luar negeri. Selama 10 tahun, dia tidak boleh kembali dengan alasan apapun. Kalau kamu setuju, segera urus ini. Tapi kalau ada yang tidak kamu setuju, pintu ada di sana. Saya setuju semuanya. Terima kasih, pengacara Lin, atas bantuan besarmu. Ini keluarga Zhang saya. Sedikit tanda hati yang sederhana. Benda keluarga turun-temurun. Melambangkan keselamatan. Mohon Anda terima dengan pasti. Surat penyesalan dan surat pengertian. Kertas penutup malu, alat menjaga kestabilan. Keluarga Zhang mendidik anak begini. Keruntuhan itu hanya masalah waktu. Mengenai Tuan Muda Zhang, dengarkan saya. Ikuti pengacara Lin. Surat penyesalan itu Satu kata pun tidak boleh salah, sikap saat merekam video itu. harus tulus. Ini satu-satunya cara Anda bisa keluar sekarang. Kali ini, jika bukan karena ayah Anda. Pengacara Lin Hao diminta mengambil alih kasus ini. Kasus ini sama sekali tidak punya ruang untuk negosiasi. Pengakara terken al, kedenga anya seram. Kalau saya bilang sih, dia hanyalah seekor anjing elit milik orang kaya, bukan? Selama dibayar cukup, dia berani ambil kasus apapun. Jangan banyak omong, cepetan selesaikan adegan buruk ini, biar gue bisa pergi bersenang-senang. Sayang kecil, diam kamu. Ayah, Kenapa, ayah? Semua yang kalian bicarakan, aku dengar di luar. Kamu, anak kecil yang tidak tahu diri, berani-beraninya bilang pengacara Lin itu anjing. Apa kamu cari mati? Apa aku salah ngomong? Dia kan memang kerja karena dibayar. Kenapa kamu semarah itu? diam.
Kamu ngerti? Kerja karena dibayar. Kamu kira uang ayahmu bisa menyelesaikan segalanya? Berapa banyak orang bawa uang 10 kali lipat? Berlutut di depannya. Lihat kasusnya, dia bahkan tidak melirik. Jangan emosi, Pak Zhang. Zhang muda itu masih kecil. Belum paham pentingnya pengacara Lin. Dia tidak tahu. Hari ini aku akan membuatnya mengerti. Dengarkan baik-baik. Pengacara Lin Hao. Dia bukan hanya seorang pengacara, dia adalah malaikat maut dunia hukum. Satu kalimatnya bisa membuatmu tidak keluar penjara. Dan juga bisa membuat keluarga Zhang hancur dalam semalam, jadi bahan cemoohan. Kamu pikir aku memintanya untuk menyelamatkanmu? Aku itu memohon padanya untuk memberikan sedikit belas kasihan, memberi keluarga Zhang jalan hidup. Dia mau setuju menangani kasus ini, ayahmu ini. Hampir mempertaruhkan setengah harta keluarga, memakai semua hubungan. Hanya untuk mendapat satu anggukan darinya, kau tahu tidak? Di luar, banyak orang dulu berjaya, karena menyinggung dia, sekarang hidup tidak jelas. Menghilang tanpa jejak, tapi kau masih berani. Berani bicara begitu tentang dia, jika kata-kata ini sedikit saja sampai ke telinganya. Jenggengkan kau. Keluarga kita, usaha keluarga Zhang dibangun selama generasi. Semua akan hancur. Habis sudah. Pak, aku salah. Aku nggak tahu dia sehebat itu. Aku benar-benar salah. Sekarang. Segera. Lakukan persis seperti kata pengacara Lin. Surat penyesalan. Video permintaan maaf. Semuanya tanpa kecuali. Setelah keluar, langsung pergi ke luar negeri. Dalam 10 tahun. Berani diam-diam kembali. Aku yang patahkan kakimu. Dengar, enggak? Awasi dia menulis. Satu kata pun enggak boleh salah. Ekspresi. Harus Pak. Ragi. Kata-kata kasar barusan itu. Biarkan itu tetap ada di perut. Jangan biarkan pengacara Lin Hao mendengar sedikit pun kabar. Kalau tidak, Mengerti, Bos Zhang. tenang saja. Tidak akan ada kebocoran sedikit pun. Akhirnya keluar dari tempat sial ini. Hello. Kakekmu ini keluar? Cepetan. Panggil orang-orang, tempat biasa. Ayo rayakan, bersihkan suasana buruk. Mantap. Jangan coba-coba kabur dari minum ya. Ini benar-benar gila. Bos gila memang beda. Kamu tetap yang paling hebat. Bahkan dewa hukum aja bisa kamu undang. Kali ini, memang benar-benar nyaris aja. YK. Nunggu kasus ini selesai total. Kita rayain besar-besaran. Kita ke Makau, main gede-gedean. Tenang aja. Kalau bapak gue turun, ada apa sih yang gak bisa beres? Lihat tuh cewek sebelah. Lebih polos daripada yang sebelumnya. Bos gila. Santai dulu. Kamu dalam masa pembebasan bersyarat. Jangan buat masalah tambahan. Takut apa, sih? Ada pengacara Lin, merek emas, langit runtuh pun dia yang urus. Lihat aku saja. Adikku. Minum sama dia membosankan, minum sama aku aja. Bang, tolong ya. Maaf, aku nggak kenal. Pergi, ya. Aduh. Minum sebentar, langsung kenalan kan? Temani minum, Bang punya banyak uang. Ikut aku, nggak bakal rugi. Kamu ngapain? Kurang ajar. Anak muda. Mabuk ya? Balik ke tempatmu sana. Tante mana, nanti saya kirim tusuk sate andalan. Anggap aja traktiran dari, jangan marah lagi ya. Dasar perempuan tua nggak, siapa juga yang mau sate jelekmu? Dengar ya. Sekarang juga pergi dari sini. Kalau nggak, saya bakal hancurin warungmu, ngerti nggak? Hello, Kak Lin Hao. Tidak baik ini, warung kita ada yang bikin rusuh. Paman dan bibi sampai Mereka mau menghancurkan warung kita. Cepat. Cepat pulang dan lihat sendiri. Apa? Siapa berani sentuh orang tuaku? Pengen lihat. Siapa yang bosan hidup? Siapkan mobil, ke jalan lama. Baik. Camus. Kok bisa kamu seperti ini, sih? Kenapa bisa main tangan sembarangan? Ini toko kecil kami. Gak sanggup kalau kamu bikin keributan. Kami tidak menyambutmu di sini. Silakan segera pergi. Kalau tidak. Kalau begitu, aku langsung lapor polisi. Lapor polisi.
Silakan lapor. Hari ini aku tidak percaya ada polisi yang berani urus urusanku. Aku bilang sama, hari ini hancurkan tempat kalian, patahkan kaki kalian, tak ada yang bisa menghentikanku. Bos hebat memang luar biasa, kasih pelajaran sama orang tua ini. Dasar nggak punya mata. Berani ganggu Käsenangantur. Iya, bener banget. Kalian. Kalian kurang ajar, ini sudah keterlaluan. Jujur aku kasih tahu kalian ya. Anakku itu bukan orang biasa, dia tuh. Anakmu siapa sih? Anakmu tuh apa coba? Paling-paling nasibnya cuma jualan sate bakar aja. Masih mau nakut-nakutin gue? Dengar tuh, dia masih sok mau main anak segala. Orang tua sialan. Anakmu siapa sih? Pangeran sate bakar, ya? Anakku. Dia pengacara. Anakku pengacara. Wah, serem banget. Dari firma hukum apa? Apa itu di seberang jalan? Yang bantu orang tulis kesepakatan cerai, ya? Orang tua yang aku kasih tahu kamu, hari ini, meskipun kamu memohon pada Raja Langit, atau meniup anakmu yang buruk jadi Dewa Langit, aku tetap tidak takut. Aku tegaskan sekarang, hari ini, siapapun dipanggil, tidak akan bisa menghentikan aku yang tentukan. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini gioknya. Aneh, di mana Gyoku? Apa yang kamu acak-acak? Ayah. Daimana Liontin Joku? Kamu simpan? Tidak perlu mencari lagi. Sudah aku berikan ke orang lain. Kuberikan ke orang lain. Itu batu giok favoritku. Kamu kasih ke siapa? Kasih ke Lin Hao, pengacara Lin. Hanya untuk buat dia setuju. Menyelamatkan nyawamu yang kecil ini. Sekarang. Dengarkan aku baik-baik. Kesazmu. Keluarga Zhang hidup atau mati. Semua ada di tangan pengacara Lin. Apapun yang terjadi. Dimanapun kamu berada. Kalau lihat dia. Atau. Apapun yang terkait dengan dia atau siapapun. Harus penuh hormat. Sama sekali. Tidak boleh ada yang kurang ajar. Kalau tidak. Pengacara Lin tidak bertindak. Aku sendiri yang akan patahkan kakimu. Kamu ngerti nggak? Gerti. PAK. Aku tahu. Bukankah ini liontin giokku? Ayah memberikannya. Ke Raja Hukum Lin Hao. Kenapa bisa? Ada di leher wanita tua ini? Anak Sultan. Kenapa? Ada masalah apa dengan giok ini? Bicara. Giok ini dari mana? Apa kalian mencurinya? Sudah tahu siapa pelakunya? Sudah tahu. Anaknya Zhang Wanshan. Zhang Kuang. Kau cari mati. Kamu ngomong apa sih? Batu giok ini diberikan oleh putra kami. Mana mungkin ini barang curian? Nggak mungkin banget. Orang tua Lin Hao, Raja Neraka Hukum. Mana mungkin? Jadi pedagang kecil. Batu giok ini pasti palsu. Iya, Barang palsu, barang murahan. Orang tua miskin yang keras kepala ini. Nggak tahu asal barang palsu, malah dipakai. Mau nakut-nakutin aku? Penipu. Pakai barang palsu mau nakut-nakutin aku. Biar aku kasih tahu, kamu tahu harga aslinya berapa? Jual berdua nggak bakal cukup, nggak mampu beli potongan kecil. kamu ini, ngomong apa sih kamu? Batu giok ini anak kami kasih. Mana makin palsu. Anak? Anakmu siapa? Bilang. Berani nggak sebut nama anakmu? Dia itu, aduh. Mau pamer, emangnya anakmu siapa? Anakmu jangan-jangan seorang miliuner tersembunyi? Semua diam. Biarkan dia bicara. Orang tua sialan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bicara. Anakmu itu siapa? Anakku? Ya, Lin Hao. Dia bilang anaknya itu Lin Hao. Aduh, astaga, benar-benar bikin aku ketawa. Orang tua ini pasti ketakutan sampai mulai ngomong ngaco. Lin Hao? Orang tuanya pengacara Lin yang terkenal. Bakal ada di tempat kumuh seperti ini, buka warung BBQ yang penuh asap. Kamu ini suka omong besar. Nggak mikir dulu ya. Kalau orang tuanya Lin Hao, gua ini bapaknya sendiri. Anak sombong. Ngapain banyak ngomong sama mereka? Lihat, dua penipu tua. Gua tahu kamu. Enggak. Hormati pengacara Lin.
Mau cari masalah buat nakut-nakutin Anda. Dikasih muka nggak mau. Berani ngaku jadi orang tua pengacara Lin. Sepertinya kios kamu mau tutup, ya? Tolong, ada yang mukulin. Bro-bro sekalian, Hangkurkan. lihat, berani pura-pura nggak? Bajingan. Aku akan melawanmu. Orang tua. Jangan hancurkan. Berhenti. Semua berhenti. Jangan hancurkan. Kurang ajar. Kau cari mati. Kau adalah kau. Kamu siapa? Jangan ikut camper. Tahu gue siapa? Enggak? Ayah, Datang, nak. ibu. Kamu gak apa-apa, kan? Luka di mana? Xiao Hao. Kamu datang. Kita nggak apa-apa, cuma kaget. Anak ini. Terlalu keterlaluan. Segera. Bawa mereka dan Nona ke rumah sakit pemeriksaan penuh. Hubungi Pak Li. Baik. Mau pergi? Hancurkan tempatku. Ganggu kesenanganku. Mau pergi? Tidak akan kubiar. Iya. Bos besar belum bicara. Hei bocah. Mobilmu jelek. Sok gaya si kamu. Pura-pura jadi pahlawan. Sang Kuang. Sepertinya. Makan di sel tahanan belum bikin kamu kapok ya. Bukan karena aku, Lin Hao, kasih lampu hijau. Kamu masih di sana makan roti keras. Coba kamu berani hadang sekali lagi. Percaya nggak langsung kirim kamu balik? Dan kali ini bikin kamu ngabisin sisa hidup di penjara. Kamu. Lin Hao. Hebat banget, ya, kamu bisa ngarang cerita. Kamu tahu nggak Lin Hao sekarang di mana? Dia lagi di luar negeri, ikut forum hukum kelas atas. Mana mungkin dia ada di tempat ini? Naik mobil kayak gini, pura-pura pun nggak nyari tahu dulu harga pasarannya. Tuan muda benar juga. Pengacara Lin tak mungkin berpakaian seperti ini. Mungkul diizini. Terlalu nggak pantas. Betul sekali. Jelas-jelas kelihatan palsu. Aktingnya buruk banget. Tampaknya. Ayahmu cuma sibuk cari uang. Sampai lupa ngajarin kamu kalau di atas langit masih ada langit. Jangan cuma pakai gelar kosong buat nakut-nakutin aku. Aku juga bisa bilang aku raja dunia. Bukti mana? Bukti bahwa kamu Lin Hao, mana? Palsu. Jelas palsu, sekali lihat langsung tahu. Bikinannya cukup mirip ya, kamu kreatif juga, demi godain cewek, sok keren. Berani buat sertifikat pengacara palsu, itu pelanggaran besar. Ini palsu atau enggak? Sistem internal hukum langsung bisa cek. Kamu bisa telepon bapak kamu. Tanya saja, apakah dia tahu nomor sertifikat ini? Telepon cari nomor. Aku masih perlu cari infonya. Tahu siapa pengacara Lin? Dia itu raja neraka di dunia, orang top, masuknya ke klub privat pengadilan internasional, berurusan sama pejabat dan konglomerat. Mobilnya minimal Rolls-Royce Phantom, gitu. Pengawalnya selalu rame kayak iring-iringan. Lihat diri kamu deh. Pakai pakaian lusuh, bawa mobil jelek. Tinggal di tempat penuh minyak dan debu, tempat kumpulnya orang miskin. Kamu acting buat siapa sih? Hantu? Acting setengah-setengah, mau nipu siapa? Hebat tuan muda, sekilas udah kelihatan ini bohongan. Betul banget. Dasar penipu. Cepat-cepatan minta maaf sama tuan muda sambil sujud. Bikin sertifikat pengacara palsu masih berani ngelawan? Sekarang juga sujud minta ampun sama kakek sang ini, terus bayar ganti rugi mental 1 miliar rupiah. Kalau enggak, gua langsung laporan polisi, biar Elo dipenjara seumur hidup. Tuan muda, coba telepon Pak Sang, telepon apaan? Tipuan yang begitu buruk. Perlu repot-repot ganggu ayahku? Panggil polisi. Silakan saja. Biarkan polisi lihat ini. Anak orang terkaya, Sang Kuang. Selama pembebasan bersyarat, dia menyerang orang dan merendahkan orang tua. Merusak properti orang lain. Mengancam keselamatan. Merusak lisensi pengacara. Meremehkan hukum, banyak pelanggaran. Ingin tahu? Kali ini, ayahmu mau keluarin berapa duit lagi? Mau panggil siapa buat nyelamatin kamu? Masih acting. Masih acting? Benar-benar. Belum menyerah sebelum kehabisan akal.
Kalau berani, sekarang undang langsung pengacara Lin ke sini, atau telepon bapakku. Kamu kan kenal dia, ayo telepon. Aku mau lihat siapa yang kamu bisa panggil. Pengacara Lin malam baik. Ada perintah? Apakah ada kemajuan kasus ini, atau masalah anak kecil? Sang Wanshan? Ayah, pengacara Lin, silakan bicara. Dalam 10 menit. Restoran BBQ Lin di Old Street. Old Street. Restaurant barbecue. 9 menit 50 detik. Terlambat 1 detik. Tunggu saja putramu dijebloskan ke penjara, dan grup Zhang kalian juga bisa siap-siap untuk bangkrut total. Bos, suara dan nadanya tadi benar-benar mirip Tuan Zhang. Kita bakal nggak sih? Beneran bikin pengacara Lin marah? Lihat kamu nih. Baru gitu aja udah takut. Kamu bahkan nyewa pengisi suara, ya? Pakai pengubah suara. Wah, teknologi canggih zaman sekarang, suara tiruannya sampai mirip banget, hampir bikin gue ketipu. Hampir gue dibohongin. 9 menit 50 detik? Oke, hitung mundur. Hitung mundur, 10 menit. Gimana kamu mengatasinya? Aku juga nggak sabar. Lihat ekspresi kamu nanti. Ha. Hello? Penipu. Acaranya gagal, kan? Bukannya udah telepon bapakku? Dia di mana? Sudah lewat 7-8 menit, bayangan setan pun nggak kelihatan. Apa jangan-jangan cari figuran aja? Harganya nggak cocok, terus orangnya batal datang. Hai, Bos gila. Mungkin aja, mungkin telepon itu buat kurir makanan. Imajinasi kalian? Ternyata sedikit lebih baik dari otak kalian. Membuang-buang waktu gue aja. Sepertinya kalau aku nggak seriusin kamu nggak bakal kapok sebelum ngalamin sendiri. Sekarang. Berlututlah di depan Tuan Zhang dan merangkak lewat bawah kakinya. Kalau nggak, Aku bakal tangkuran mukamu. bakar toko kamu, aku serius. Kamu sedang menggali kuburan buat dirimu sendiri. Dan ayahmu. Aku yang gali. Mau mati masih berani ngomong besar. Hari ini aku pukul kamu. Berani, dasar tidak tahu diri. Anak durhaka. Berhenti sekarang juga. Ayah, kenapa ayah? Tuan Lin, maafkan saya. Saya, Zhang Wanshan. Gagal mendidik anak, ini salah saya. Tolong kasihani kami. Ampuni nyawa anak ini, beri keluarga Zhang kesempatan sekali saja. Ayah. Apa-apaan ini? Kenapa membungkuk Pas sekali Anda datang. Barusan pertunjukan putra Anda. Sungguh luar biasa. Dia bilang, saya ini seperti anjing peliharaan kalian. Bayarannya cukup, saya tangani kasus apapun. Kamu, anak durhaka. Berani-beraninya kamu, berani-beraninya ngomong begitu. Lihat saja, aku bakal hajar habis kamu. PAK. Kenapa bapak pukul aku? Berlutut. Berlutut pada pengacara Lin, minta maaf. Pengacara Lin. Yangan. Dia benar-benar raja hukum, Lin Hao? Pengacara Lin. Saya salah menilai orang. Saya tidak mengenali gunung tinggi. Tolong maafkan saya kali ini saya. Pengacara Lin. Semua salah, kesalahanku, Zhang Wanshan. Apapun hukumannya, terima, hanya mohon. Beri anak saya satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, Dia akan jadi anjing Anda. Anda suruh kedemur, dia pasti tidak berani keberat. Maafkan kami, pengacara. kami dipaksa Zhang Kuang. Iya, pengacara Lin, kami salah, tidak akan berani lagi. Kami nggak tahu itu Anda. Kalau tahu, dikasih 100 nyali pun, kami nggak bakal berani. Pengacara Lin. Saya orang jahat, anggap saya angin lewat. Tolong lepaskan. Mohon banget. Sekarang, kamu tahu saya siapa, kan? Iya, Anda adalah Raja Neraka Dunia Hukum. Oh. Saya bukan orang yang pura-pura. Bukan tukang antar makanan, Lin. justru saya yang pura-pura, saya orang jahat. Saya mohon. Ampuni saya, ya? Saya benar-benar tahu saya salah. Tadi kamu bilang suruh saya berlutut. Merangkak di bawahmu. Bahkan mau tampar muka saya. Dan mau hancurkan toko ini, kan? Pengacara Lin. Tadi aku asal ngomong. Anggap itu angin lalu, tolong maafkan aku. Sayangnya, aku punya ingatan yang sangat baik. Terutama terhadap orang yang mengancam aku dan keluargaku. Pengacara Lin. Selama Anda bisa meredam, beri keluarga Zhang kesempatan hidup. Syarat, kami pasti setuju. Iya, pengacara Lin. Anda sudah terima uang. Seharusnya Anda jadi pengacara saya. Tolong selamatkan saya. Kalau tidak, saya habis. Mohon, pengacara Lin. Berapa pan bayar? Uang? Saya Lin Hao tidak kekurangan uang. Uang?
Saya tidak pernah kekurangan uang. Dalam masa penangguhan hukum, Anda membuat onar, berniat melukai, mengancam, merusak barang, dan menghina pengacara. Hukuman kumulatif. Pak Sang, Menurut Anda, apakah ada jalan keluar? Tidak, pengacara Lin. Saya tahu saya salah. Saya Zampa, bukan manusia. Tolong, pengacara Lin, bantu saya. tolong maafkan saya. Anda raja hukum, pasti punya cara. Uang berapapun, saya beri. Saya akan jadi budak Anda selamanya. Jadi budak seumur hidup? Keluarga Zhang kalian? Tentu saja. Sekarang beri kamu dua pilihan. Pertama, aku akan menelepon pengadilan dan kejaksaan untuk mencabut perwakilanku, melaporkan pelanggaran jaminan Zhang Kuang. Bukti kuat dia melakukan kejahatan lagi. Akan langsung ditahan. Akibatnya, kamu pasti sudah tahu. Pilihan kedua, pengacara Lin. Kami pilih yang kedua, apapun syaratnya. Yang kedua. Aku akan tetap melanjutkan kasus ini. Tapi, aku punya syarat baru. Saya punya syarat baru, bilang. Apapun syaratnya, kami pasti setuju. Pertama, Zhang Kuang harus segera kembali ke tahanan sekarang juga. Tanpa izin saya, tidak boleh keluar satu langkah pun dari sana. Penangguhan penahanan selesai sekarang juga. Tidak, pengacara Lin. Saya tidak mau kembali ke tempat itu. Diam. Dengarkan Pak Pengacara. Kedua. Grup Zhang kalian keluarkan 20% saham untuk membentuk yayasan, digunakan untuk membantu korban kekerasan perempuan dan memperbaiki kehidupan serta lingkungan kerja kaum buruh. Hak pengelolaan yayasan milik saya. Oke, saya setuju. Besok. Tidak. Malam ini, akan suruh pengacara siapkan dokumen. Yang ketiga. Semua kerugian di sini. Biaya pengobatan dan kompensasi moral ditanggung grup Zhang kalian. Selain itu, Zhang Kuang harus di depan semua orang, minta maaf kepada orang tua saya dan gadis itu. Sampai mereka mau memaafkan. Seharusnya begini, Pak Tua dan Ibu Tua. Nona, maafkan Zhang Wanshan. Aku gagal mendidik anak ini. Dia pantas menerima hukuman berat. Keluarga kami Zhang. Mohon maafkan kami, kerugian di sini akan kami ganti 10 kali lipat. 100 kali lipat sebagai kompensasi. Kami 10 kali. 100 kali lipat kompensasi, maafkan kami. Aku benar-benar mengaku. Aku pasti akan berubah. Kumohon maafkan aku. Maaf. Ayah, ibu, apa keputusan? Dimaafkan atau tidak, tergantung kalian. Jika tidak memaafkan, kita lanjut ke jalur hukum. Xiaowao, sudahlah. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Lagi pula. Kami hanya sedikit terkejut. Tubuh kami baik-baik saja. Asalkan bocah ini bisa berubah mulai sekarang. Itu sudah cukup. Iya, Xiao Hao. Asal dia tidak menindas orang lagi, sudah cukup. Kamu dengar, kan? Orang tuaku baik hati, mau memaafkanmu. Bukan berarti hukum dan opini masyarakat akan memaafkanmu. Sekarang kembalilah ke tahanan dan berlindunglah di sana. Tunggu persidangan. Soal hasil akhirnya, tergantung sikapmu. Terima kasih, Ibu dan Pak. Terima kasih, pengacara. Saya akan berubah. Menjadi orang yang lebih baik. Panggil orang untuk urus tempat ini. Antar Tuan Muda Zhang ke tempat dia seharusnya berada. Baik, pengacara Lin. Ayah, ibu. Kita pulang. YK. Terima kasih. Hati-hati. Dasar tidak berguna, sudah berulang kali aku bilang, jangan bikin masalah lagi. Kamu hampir saja. Menghancurkan seluruh keluarga Zhang. Ayah, aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu. Untung saja, pengacara Lin. masih mau membantumu untuk melanjutkan kasus ini. Walaupun harganya agak mahal. Tapi kalau dia mau bantu, kamu masih punya harapan. Pak, maksud Anda, pengacara Lin masih mau bantu kita? Dia bilang langsung. Kasus ini masih akan diteruskan. Walau saham dan kompensasi. Bikin kita rugi besar. Tapi selama orangnya baik-baik saja, uangnya masih bisa dicari lagi. Ingat, balik ke tahanan, bersikaplah baik-baik. Sebelum sidang, jangan bikin masalah lagi. Tenang saja, Ayah. Aku pasti akan patuh. Aku Yan Yinurut, terima kasih ayah. Lin, keluarga Zhang sudah Draft awal perjanjian pindah saham dan kompensasi. Langsung dikirim ke rekening orang tua dan gadis itu. Zhang Kuang ditahan lagi. Lin Lu. Anda ingin membela Zhang Kuang? Orang seperti dia, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Baik. Susun ulang dokumen kasus ini, khususnya tentang Zhang Kuang dan tindakannya. Letakkan di mejaku besok. Baik, Lin Lu. Pembelaan. Zhang Kuang. Keluarga Zhang. Hukuman kalian baru saja dimulai.
Tuan Zhang. Ayo, ayo. Tuan Zhang, apakah Anda percaya diri dengan sidang kali ini? Apa yang ingin Anda katakan? Apa ada hal yang ingin Anda sampaikan? Kami percaya pada hukum. Percaya pada pengacara Lin Hao. Sudah sadar akan kesalahannya dan aktif memberikan kompensasi. Yang lain tidak bisa banyak saya katakan. Saya akan Semua penghakiman hukum. PAK. Penggakra, Kenapa dia belum datang? tenang, dia pasti akan datang. Mungkin sedang mempersiapkan yang terakhir. Pengacara Lin Hao, akhirnya Anda datang. Kami sudah siap. Hari ini semuanya tergantung pada Anda. Penggakara Lin Hao. Kenapa Anda? Sisi penggugat, Anda lewat sini. Apa kamu salah jalan? Aku tidak salah jalan. Penggakra Linlin maksudmu APA? Anda kan pengacara yang kami sewa. Kami sudah bayar, janji. Aku bilang aku akan teruskan kasus ini, tapi aku tidak bilang aku bela siapa. Tidak. Tidak mungkin. Sudah terima uang dari keluargaku. Dan mengambil saham keluarga kami. Bagaimana? Saham itu untuk mendirikan yayasan, membantu korban yang kalian rugikan. Soal uangnya. Itu kompensasi dan biaya konsultasi yang dibayar sukarela. Kami punya perjanjian sebagai bukti. Dan sekarang, saya, Lin Hao, secara resmi menerima kuasa dari Nona Li, korban, dan keluarganya sebagai pengacara penggugat. Untuk menuntut terdakwa Zhang Kuang atas tuduhan pemerkosaan, perkelahian, mengemudi berbahaya, dan penganiayaan dengan sengaja. Serta mengejar tanggung jawab sipil bersama dari walinya, Zhang Wanshan. Atas tanggung jawab sipil tersebut. Dan mengejar tanggung jawab sipil bersama dari walinya, Zhang Wanshan. Lin Hao, kamu mempermainkan aku. Kamu ambil uang tapi tidak bekerja. Ini penipuan. Kamu tidak punya integritas. Hukuman akan menantimu. Ayah, kita harus bagaimana? Dia iblis dunia hukum. Kalau dia menuntut, habislah aku. Ayah, tolong aku. Kepercayaan. Kamu mau bicara kepercayaan dengan keluarga Zhang? Dengan penjahat yang tak peduli hukum, yang tak kapok? Zhang Wanshan, kamu gagal mendidik anakmu. Kamu menutupi kejahatannya dengan uang dan kekuasaan. Kamu membuatnya berpikir hukum hanya permainan orang kaya. Sekarang kamu mau bicara soal kepercayaan denganku? Tentang moral? Kepercayaanku. Keyakinan pada hukum. Moralku mempertahankan keadilan kebenaran. Semua bangkit berdiri. Putusan diberikan. Lin Hao bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan. Terbukti bersalah, kasus sangat serius, dihukum penjara 30 tahun. Langsung dieksekusi. Nak. Justru karena aku tahu betapa menyakitkannya difitnah dan ditindas. Putus asa tanpa tempat meminta bantuan. Bangkit dari neraka, bangkit kembali. Jadi, aku, Lin Hao, terlahir kembali. Aku bersumpah. Pedang hukum di tanganku. Hanya melawan kejahatan sejati, hanya untuk yang tak bersalah dan korban. Hari ini aku berdiri di sini. Bukan demi uang. Juga bukan demi ketenaran, hanya demi keadilan. Agar yang bersalah dihukum oleh hukum, baik, baik, baik. Bagus sekali. Lin Hao, kamu pikir kamu sudah menang. Kamu pikir aku sebegitu percayanya padamu. Tamparan kana kedangan? Aku sudah menduga kamu punya niat lain. Aku telah menyuap asisten yang paling kamu percaya, Sik Wang. Aku sudah menyuap asistenmu yang paling kamu percaya, Xiao Wang. Semua materi yang kamu siapkan untuk sidang ini. Gagasan pembelaanmu. Aku tahu semua kelemahanmu dengan jelas. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengacara terkenal lain yang setara denganmu. Xie Jun, sang penjahat hukum. Hari ini, aku akan memastikan, nama besar, Dewa Keadilan, milik Hanker Total. Pengacara Xie, akhirnya Anda datang. Silakan ke sini. Kakak senior, lama tak jumpa. Guru titip salam untukmu. Kali ini cara Anda bagus. Kakak senior, pengacara Xie, apa yang Anda panggil dia? Apa yang terjadi ini? Anda adalah penggakra yang saya suka, dan saya sudah bayar mahal. Tuan Zhang, uang Anda sudah dikembalikan ke rekening Anda. Tugas Anda belum pernah saya terima secara resmi. Kenapa Anda bilang setuju sebelumnya? Saya bilang akan mempertimbangkan. Hasilnya adalah Dengan seseorang yang sekali. Kakak Lin Hao, harus menjadi lawanku? Maaf, ini melanggar. etikaku sebagai profesional, tapi melawan prinsip pribadiku, Bisa menyaksikan langsung. dan membantu kakak. Menuntaskan penghakiman yang adil. Adalah kehormatan bagiku. Selesai.
Semuanya selesai. Pikir uang bisa membeli segalanya? Salah. Uang tidak bisa membeli jiwa dan keyakinan. Hukum mungkin terpengaruh sesaat, tapi cahaya keadilan tidak akan pernah tertutupi oleh uang. Terdakwa Som Harap hadir di pengadilan. NAK. Anakku Lin Hao. Jangan terlalu puas diri. Aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan jadi arwah, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Di kehidupan ini, aku berjuang demi keadilan. Kejahatan menyerang sengaja, mengemudi berbahaya, dan memprovokasi. Semua kejahatan dihukum bersama. Keadaannya sangat buruk dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Kakak senior tetap sehebat itu. Guru akan bangga melihat hasil. Pasti membuatnya bangga. Keadilan telah ditegakkan. Sudah cukup. Terima kasih adik. Sudah tugas saya. Bertarung bahu-membahu dengan kakak kehormatan saya. Sampai jumpa di pesta ulang tahun guru. Lahir kembali. Dari membersihkan nama, hingga membela keadilan untuk orang lain. Zhao Tianyu. Sun Weiwei. Kayongsin. Zhang Kuang. Kejahatan-kejahatan itu telah diadili. Tapi kegelapan dunia takkan pernah hilang. Selama kejahatan terus ada, pertarunganku takkan pernah berhenti. Penguasa neraka hukum. Mungkin, gelar itu memang cukup bagus. Setidaknya, Bisa membuat iblis dan monster gemetar ketakutan.